Terima kasih Anda masih di Aini Sore. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki rentetan cerita baru. Ketika polisi menangkap buronan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina justru semakin diselimuti misteri. Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2019 hingga 2024 Edwin Partogi. Selamat sore, Bang Edwin. Selamat sore Mbak Valerie. Baik Bang Edwin, dari pengalaman Anda di LPSK, bagaimana Anda mencermati perjalanan kasus Vina hingga saat ini? Ya, saya rasa ada banyak yang bisa disebut unik, ganjil, untuk tidak dibilang aneh. Ya. Jadi, pertanyaan substansinya menurut saya dari beberapa hal keterangan para terpidana, ya, itu kemudian pertanyaan substansinya adalah sebenarnya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan itu ada tidak? Oke. Jadi pertanyaannya mendasar kembali ke pokok perkaranya. Sebenarnya peristiwa itu ada tidak? Karena kan temuan awalnya itu adalah diduga laka lantas ya. Diduga laka lantas. Ada beberapa hal yang unik Mbak Valeria dalam kasus ini, dalam pengamatan saya. Ada LP yang dibuat tanggal 30 Agustus ya, 2017 itu ya. Yang kemudian pada hari yang sama langsung dilakukan penangkapan terhadap 7 orang. Ya. 7 orang dan ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Iya. Pertanyaan saya, dengan cara apa penyidik dengan LP tersebut ya, kemudian bisa langsung melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan terhadap dan penetapan para tersangka tersebut. Kan kalaupun ada LP atas tuduhan itu, tentu ada pemeriksaan dulu terhadap para saksi kan. Iya. Gitu loh. Kok bisa di waktu yang sama dengan LP tersebut kemudian ada penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka? Gitu. Nah itu yang menurut saya agak lompat gitu. Oke, Bang Edwin, artinya ini kan banyak kejanggalan dan peristiwanya justru semakin kesini semakin kabur. Dan ada 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi meminta perlindungan. Bagaimana Anda melihatnya? Perlindungan seperti apa yang harusnya diberikan kepada 10 saksi ini? Ya, 10 saksi ini tentu punya keterangan yang dapat mengungkap dari sisi baik dari peristiwa maupun dari pelaksanaan hukum acara, ya. Apakah ada kesesuaian dan kebenaran atau tidak dari yang dituduhkan, ya. Karena kan mereka statusnya terpidana saat ini ya, terpidana. Secara hukum mereka hanya bisa dianulir posisinya kalau mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK dan PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Yeah. Dan menurut saya potensi itu terbuka dan banyak kasus juga yang Mahkamah Agung ya mengabulkan atau mengabulkan tuntutan dari para korban penyiksaan ya yang dan membebaskan mereka dari pidana. Apakah termasuk akan ada juga mereka punya Bang hak Edwin untuk mengajukan ganti rugi? Ada peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang bisa mereka tuntut ganti rugi dengan PP yang kita biasa sebut PP salah tangkap, itu tuntutannya bisa sampai 600 juta gitu ya, juta rupiah. Termasuk juga mereka bisa menuntut restitusi melalui LPSK untuk para pelaku membayar kerugiannya. Oke, Bang Edwin, apa yang akan menjadi kesulitan atau kendala mungkin untuk memberikan perlindungan kepada yang berstatus sebagai terpidana? Ya, karena perlindungan di LPSK itu kan buat saksi, korban, pelapor, ahli. Kalau dia statusnya pelaku, dia sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Gitu. Jadi, subjek hukumnya di dalam posisi ini sebenarnya tidak termasuk itu, walaupun juga bisa dimaknai kalau seandainya LPSK berpandangan bahwa dalam pandangan LPSK
mereka para terpidana itu adalah korban, tentu LPSK punya subjektivitas untuk memutuskan juga memberikan perlindungan mereka. Oke, artinya peluangnya masih terbuka walaupun mereka statusnya pelaku bukan korban. Terbuka karena kan LPSK melakukan investigasi. Oke. LPSK melakukan pendalaman, melakukan investigasi yang memungkinkan sikap LPSK itu berbeda dengan sikap pada umumnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Artinya kesempatan ini terbuka dan mungkin nanti apa saja dari LPSK yang bisa dilakukan untuk bisa melindungi para terpidana ini yang sudah mengajukan perlindungan? Ya, kalau kemudian ada permohonan dan kemudian diputuskan diterima, tentu kalau LPSK itu bisa memberikan perlindungan fisik, bisa memberikan perlindungan pendampingan dalam proses hukum, ya, bisa melakukan dukungan untuk mereka kemudian bersidang ketika persidangan misalnya PK itu berlangsung. Oke, sejumlah perlindungan akan diberikan walaupun statusnya sebagai pelaku bukan korban, tapi terbuka peluang ini ya. Terima kasih banyak Bang Edwin Partogi. Sayang sekali waktu kita terbatas pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bung Edwin Partogi telah bergabung. Selamat sore.